Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 ya. Saya cukup senang dengan kamu bisa mengikuti semua aktivitas yang ada. Jadi yang belum bisa mengikuti segera ya, supaya kesenangan Bapak bertambah juga. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari lebih bagusnya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan di hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salam juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman atau di umur ya di situ. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi, mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir. Selesai, alhamdulillah ya. Anak-anakku, tentunya kalian sudah dapat melakukan berbagai hal ya. Bagaimana kondisi keadaan pada masa kini. Kalau kita sudah bisa menelaah atau mencerna suatu kehidupan yang kita hadapi, insya Allah itu akan menambah suatu kedewasaan seseorang bila orang tersebut mau apa istilahnya meresapinya atau ingin maju gitu. Nah, sama dengan perkembangan peradaban. Peradaban yang kita hadapi dulu yaitu peradaban dari masa kegelapan, masa terang, dari masa prasejarah menjadi sejarah, masa batu, masa ini perkembangan peradaban manusia sehingga manusia akan mencapai tingkat suatu kesempurnaan. Nah, kalau sudah mencapai tingkat sempurna dia nanti akan kembali lagi. Dulu ada film namanya Basic Instinct ya. Basic Instinct itu kembali ke alam, ke dasar. Jadi manusia sekarang sudah mau kemennya kembali ke alam, apa-apa maunya yang istilahnya alami ya itu tadi ya. Kan banyak ya produk-produk yang alami ya istilahnya. No pestisida, no ini dan sebagainya ya. Jadi istilahnya itu produk-produk yang alam. Jadi tidak menggunakan pupuk, tidak menggunakan pupuk buatan itu ya, urea dan sebagainya, tidak menggunakan itu ya. Nah, ini sudah mulai mengarah sana. Tentunya kalian akan paham kenapa produk-produk alam itu lebih bagus ya, seperti itu. Yaitu karena produk alam itu membuat suatu kesehatan. Untuk itu anak-anakku ya, nah, mari kita lihat dari kondisi perubahan untuk maju ke depan ini, kita juga akan tidak harus kembali ke sejarah lagi, ya, tidak sejarah lagi yang masa lampau. Lah, kenapa kita harus tahu? Kenapa bangsa Indonesia itu dicari, kepulauan Indonesia dicari oleh bangsa-bangsa Eropa? Karena apa? Yaitu tentunya kita harus paham, yaitu karena produknya, karena hasil tanamannya, yaitu hasil rempah-rempah. Ya. Nah, rempah-rempah Indonesia ini sangat apa ya? Sangat bagus sekali kualitas di Eropa sana. Nah, sedangkan Eropa kalau tanpa rempah-rempah dia bisa mati atau bisa ya susah, nggak bisa hidup. Karena apa? Bila waktunya yaitu sebenarnya cold season ya, masa musim dingin, dia memerlukan rempah-rempah tersebut karena untuk menghangatkan tubuhnya. Karena kalau musim dingin kan bisa sampai minus di sana. Kalau minus kan orang nggak bisa kemana-mana, harus di dalam, dia menghangatkan tubuh dan sebagainya. Karena kondisi seperti itulah membuat bangsa Eropa itu ingin berlomba-lomba mencari di mana sih negeri timur itu. Nah, ya tujuan yaitu banyak sekali ya, ada Marco Polo, Columbus pada melakukan yaitu penjelajahan ke
wilayah dunia ini dia pengen berputar dan semua. Banyak nanti akan menemukan pulau benua Australia, benua Amerika dan sebagainya itu tadi lah itulah. Yaitu di zaman disebut dengan imperialisme ya. Yaitu awal daripada kolonialisme dan imperialisme barat ya, itu dilatar belakangi oleh ambisi ingin menguasai rempah-rempah, menguasai wilayah-wilayah di wilayah timur itu tadi. Nah itu makanya dia berlomba-lomba. Nah itu terjadi karena jatuhnya kota Konstantinopel yang ada di India. Kenapa jatuh? Terjadi perang saudara di sana sehingga perdagangan dunia itu melalui yang disebut dengan dark market atau pasar black market ya, atau pasar gelap. Tentunya barang-barang rempah-rempah itu begitu sampai pasar gelap harganya sangat mahal sekali. Karena kota Konstantinopel terjadi suatu pertempuran sehingga perdagangan antara timur jauh dan barat itu tidak ketemu. Jadi harus melalui beberapa tangan sehingga membuat barang tersebut semakin tinggi. Untuk mengacu hal tersebut maka orang Eropa ingin melakukan penjelajahan dan sekaligus menguasai dan menjajah. Di mana yang di sana? Saya ingin tahu sumbernya di mana. Nah, itu terjadi. Maka kita akan melihat ya, yaitu bangsa-bangsa barat itu mulai menguasai wilayah yang didudukinya secara politik militer untuk mengamankan monopoli perdagangan ya. Kalau kita akan mengenal nanti namanya VOC ya. Faktor utama gospel glory ya. Goal adalah prospek ekonomi dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Itu salah satunya. Itu faktornya. Nah, bagaimana faktor-faktor inilah yang membuat keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik Eropa pada waktu itu yang dapat digambarkan ada dalam dua hal berikut. Faktor Konstantinopel yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian ada gospel menyebabkan agama Nasrani, glory mencapai kejayaan sebagai bangsa. Nah, ada tiga faktor ini. Kalau faktor Konstantinopel tadi yang Bapak ceritakan nanti saya harap kalian buka nanti di bukunya ini yang telah dibagikan ya, buku ini Sejarah Indonesia. Di sini ada di bab 5. Nah, di bab 5 tadi. Kalau di PowerPoint itu ada yaitu kedatangan bahasa Eropa ke Indonesia, perkembangan penjualan penjajahan yaitu perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Itu nanti bisa kamu lihat. Kalau faktor Konstantinopel yang tadi Bapak ceritakan yaitu terjadinya perperangan tadi ya. Kemudian berkembangnya paham merkantilisme di Eropa, yaitu merkantilisme itu adalah teori ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besar volumenya perdagangan global suatu negara. Nah, itu tadi. Jadi sebut dengan aset ekonomi merkantilisme. Nah, modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor sedapat mungkin mencegah impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain selalu positif. Di sini saya cerangkan secara ekonomis ya. Nanti kamu bisa nanyakan sama guru ekonomi kamu tentang ekspor dan impor. Nah, paham merkantilisme di Eropa ini yaitu dia menginginkan gitu ya. Jadi dengan capital pendapatan, dengan modal yang besar capital gain-nya, maka secara otomatis dia akan bisa melakukan menguasai suatu perekonomian dan suatu perdagangan. Dengan begitu akan memperkuat suatu perekonomian suatu negara. Kalau sudah begitu apa? Dia menginginnya apa? Barang-barang yang dia produksi dengan modal yang ada di dalam suatu wilayah tersebut, suatu negara tersebut bisa dijual ke negara lain. Dengan menjual ke negara lain akan meningkatkan devisa atau masukan bagi negara tersebut. Jadi banyak kita menjual barang ke luar negeri akan mendapatkan keuntungan disebut dengan devisa. Devisa ini perannya sangat besar sekali bagi suatu kemakmuran suatu negara. Sehingga menekan impor. Menekan impor itu yaitu kita mengurangi membeli barang-barang produk-produk dari luar negeri. So, agar apa? Agar devisa kita tidak berkurang. Jadi kita tidak perlu membayar ke luar negeri, tapi kita dapat pembayaran dari luar negeri. Kita punya saldo.
punya keuntungan, disebut dengan surplus perdagangan. Kalau kita pedagang defisit, yaitu apa? Kita banyak membeli barang-barang dari luar negeri, banyak impor, tapi ekspornya tidak ada, sedikit. Waktu telah terjadi transaksi pembayaran antara ekspor dan impor mengalami kekurangan, minus, disebut dengan defisit. Inilah kebangkrutan daripada suatu negara. Sama yang kita alami bangsa Indonesia. Antara ekspor dan impor tidak balance, tidak seimbang. Ini akan mengakibatkan apa? Suatu perekonomian yang akan makin lama makin runtuh. Maka negara akan miskin. Kenapa? Banyak impor, terus beli impor, yang diekspor nggak ada. Walaupun ada kecil. Coba mengekspor 1 juta dolar, impornya 5 juta dolar, minus 4 juta dolar. Nah, inilah yang buat bangkrut suatu negara, kemiskinan suatu negara dari ya, udah oke, nanti bisa ditanyakan sama guru ekonomi. Itu contoh tadi. Jadi perkembangan paham merkantilisme ini suatu paham yang memang bagus sekali untuk perkembangan suatu negara, suatu perekonomian. Dan sampai sekarang merkantilisme berkembang pada abad 15 sampai dengan ke-17, dibantu oleh banyak negara di Eropa termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Nanti bisa kamu baca. Kemudian gospel, menyebarkan agama Nasrani. Ada, yaitu institut. Bagaimana cara mengembangkan suatu agama. Lah, kita harus paham gospel di sini. Faktor utama lain adalah adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik, raja-rajanya sangat taat terhadap paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Ingat, jadi kalau paus itu ada pemimpin umat Nasrani dunia. Ingat ya. Gitu. Nah, di sini kita harus paham perkembangan agama Nasrani itu dimulai dari timur. Ya, kita lihat dari timur. Makanya jangan salah, orang Indonesia Timur itu kebanyakan agama Nasrani karena gospel di sini menjelajahan, mencarinya ke daerah sana sambil mencari rempah-rempah, sambil menyebarkan agama, sambil menguasai, menjajah. Nah, itu gospel ini. Kemudian dianggap identik dengan taat kepada Tuhan. Diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia. Maka kita dapat memahami bahwa salah satu misi penjajahan Portugis, ya, ini adalah menyebarkan agama Nasrani. Itu sebabnya juga dalam setiap penjelajahan dan pendudukan pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol menginstruksikan banyak misionaris Katolik. Jadi diturunkan misionaris untuk pencerahan. Oke, next. Kemudian glory. Mencapai kejayaan sebagai bangsa, sebagai bangsa yang lama dikuasai oleh bangsa Moor, Portugis ingin bangkit dan membuktikan kepada bangsa-bangsa dan bahwa Portugis mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Semangat untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa itulah yang melahirkan era penjelajahan samudera yang dipelopori oleh Portugis sendiri. Jadi itu. Oke, nanti dibaca. Maaf. Kemudian faktor pendukung adanya penemuan-penemuan di bidang termasuk dalam bidang teknologi, maritim, kompas dan sebagainya. Itu ada kemajuan, ya. Bagaimana melihat posisinya. Jadi kalau di tengah laut, tengah hutan nggak bawa kompas ya buat salam. Kemudian maaf. Ada nanti para penjelajah didorong oleh idealisme pribadi, penemuan Galileo, ya, Galilea, ya, Marco Polo dan lain sebagainya. Nah. Kemudian faktor pemicu jatuhnya kota Konstantinopel nanti dibaca depangan. Kemudian kita beralih ke kolonialisme, ya, kolonialisme imperialisme Barat Eropa, ya, masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Nah. Tuh, dilihat dulu, ya.
Kita ke arah next Mas, next. Masa perkembangan yaitu penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu di sini ada masa kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1800 ya di situ. Masa pemerintahan Republik ya Batav ya 1800 sampai 1811. Kemudian masa pemerintahan Inggris 1811 sampai 1816. Masa pemerintahan kolonial Belanda 1816 sampai dengan 1942. Berarti kok 3 tahun siapa penjajah dia? 3 tahun adalah Jepang. Nanti kita next Mas. Kemudian masa kekuasaan VOC ya. Variegated Coast Indonesia atau company ya. VOC atau persekutuan dagang itu ya. Singkatan dari Variegated Coast Indonesia Company ya. Yaitu persekutuan dagang Hindia Timur dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602. Lah ini ya. Di sini tujuan pembentukan VOC sebagai berikut: membantu keuangan Belanda. Karena kenapa harus dibantu? Belanda adalah termasuk negara miskin di Eropa. Karena wilayahnya kecil, pinggir laut, untuk bertatuk tangan dan sebagainya sulit, ya. Di situ sistem negaranya kerajaan. Jadi untuk membantu seperti itu. Menyaingi perdagangan dari bangsa lain. Karena bagaimana menguasai perdagangan di Indonesia, maka dia harus menguasai lebih awal. Menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di India Timur. Jadi VOC ini hanya suatu kongsi dagang, tetapi diberi kepercayaan sama Ratu Hermina, yaitu Ratu Belanda pada masa itu, yaitu untuk boleh mencetak uang, boleh membuat keputusan, boleh menggunakan senjata dan membeli senjata, disuplai semua. Karena apa? Dengan VOC di Belanda, VOC di Indonesia, maka akan membantu sepenuhnya untuk perkembangan bangsa Belanda. Kita lihat berapa, udah dihitung nilainya, udah berapa jutaan ya dolar telah diangkuti Belanda dari Indonesia ke Belanda. Yaitu buktinya apa? Belanda jadi makmur, laut diuruk. Dengan biaya itu bisa menguruk laut. Iya betul, lautnya diuruk dan bikin pertanian yang modern, yaitu pertanian walaupun kecil hasilnya mewah, hasilnya bagus di sana, yaitu dengan sistem pertanian modern, yaitu dengan sistem kaca, teknologi itu baru seperti itu, ya. Karena apa? Di sana itu kan kebanyakan dari laut, ya, itu. Makanya disebut dengan negara kincir angin. Nah, jadi kalau kamu ada Holland Bakery, itu simbolnya itu Belanda punya itu, ya. Itu punya. Jadi kalau ada bangunan seperti itu adalah namanya franchise milik daripada Belanda. Tadi ya. Jadi kamu sudah paham bagaimana Belanda seperti itu. Harapan saya kamu mengerti nantinya. Kemudian itu tadi ya, menyaingi perdagangan dari bangsa lain, betul. Dengan begitu dia kan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, punya hak macam-macam dan sebagainya, maka dia leluasa dalam bergerak. Beda dengan negara-negara yang hanya per individu perdagangannya. Ya, per individu. Dia senjata yang punya hanya 1-2, tapi ini mau perlu senjata, perlu tentara, boleh. Di situ diberi kekuasaan penuh. Yaitu menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di India Timur, di Indonesia ya, di wilayah timur. Jadi dia bisa membuat keputusan apapun. Makanya di Indonesia ada gubernur Kun, ya, Pan Kun, gubernur macam-macam. Nah itu diberi kekuasaan, tinggal laporan ke sana gitu ya. Jadi itu tadi. Kemudian ada beberapa kebijakan daripada VOC ya, yaitu Hongitokten, Estivasi, Continuation, Navigation, dan Pregrant Style. Ini artinya saya kurang paham, nanti di sini ada penjelasannya ya. Oke, jadi kita akan mengarah ke tanah, kita akan kupas satu persatu di situ ya, sudah ada ya. Kemudian masa pemerintah Republik Bats ini akan kita bahas sedikit di sini nanti ya. Kalian bisa lihat ada salah satu kebijakan fenomenal Daedalus adalah membangun jalan raya ya.
nanti ada yang bukan Anyar sama Panarukan, inilah kerja disebut kerja Rodi ya. Udah ribuan bangsa kita yang mati di sana, rakyat kita mati dikirim ke sini untuk membangun sebuah jalan yang sangat terpanjang pada masa itu ya, yaitu Ledendles ini, yaitu antara Anyar hingga Panarukan. Wah, jauhnya nggak kira-kira, dan lokasinya ini hutan, gunung, jurang, itu harus ditembus. Mati, ambil lagi dari mana itu tadi. Karena apa? Jalur tersebut untuk infrastruktur pemerintahan pada saat itu ya, Herman Williams ini, yaitu Dendles ini untuk pasukan nantinya seperti itu. Selain membangun jalan raya Dendles, membangun pelabuhan militer di Ujung Kulon. Ujung Kulon ada apa di sana? Binaan apa yang dilindungi di Ujung Kulon? Ujung Kulon termasuk cagar budaya, cagar alam ya. Yang ada binatang diri namanya badak bercula satu. Ingat ya. Membangun pelabuhan militer di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanan. Wah, dari inilah yang buat bangsa Indonesia mulai cerdas sedikit. Orang-orang sana itu, orang Eropa itu hanya menginstruksikan arsiteknya. Semua yang ngerjain adalah bangsa kita, tenaganya. Jadi bangsa kita, orang-orang dulu termasuk canggih istilahnya, mengikuti aturan-aturan yang telah terapkan seperti itu. Tentu bangunan Belanda itu sangat kuat, Eropa Belanda itu sangat kuat bangunannya karena tidak tipis, tebal semua, temboknya tebal-tebal semua. Kenapa tebal? Takutnya nanti bila terjadi perang ditembak atau dimeriam biar tidak tembus. Itu tujuannya ya. Bangunan Belanda itu tebal semua ya seperti itu. Kemudian oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Dendles dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Nah, itu tadi. Jadi dia ada melakukan kesalahan, maka instruksi dari kerajaan dari sana diberhentikan, diganti lagi. Oke, jadi sebentar. Kemudian masa pemerintahan William Jensen ya, 1808 sampai 1811. Nah, oke ya, tadi ya. Oke, jadi sampai dengan masa William Jensen ini, Bapak harap nanti kamu baca berikutnya, yaitu dari 1808 dan 1811 ya. Ini nanti supaya kamu lihat ini kan, yaitu Jensen bertugas memperbaiki Pulau Jawa dan memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Jensen tidak memiliki kecakapan sesuai dengan yang dilakukan, sehingga saat mendapat serangan Inggris, Jensen memilih mengungsi ke Semarang. Penandatangan kapitulasi tuntas pada 23 September sampai 1811 menandai berakhirnya masa pemerintahan Republik Batak. Oke, mungkin sampai itu aja. Saya lanjutkan minggu depan supaya kalian nanti juga membaca bukunya. Saya akan instruksi nanti latihannya di halaman berapa, nanti akan ada ya situ ya, seperti itu. Jadi saya tidak panjang lebar kali ini, kita ya, kalau ada tutur saya salah, maaf, saya agak batuk ya seperti itu. Jadi saya minta maaf. Harapan saya supaya kalian menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua, menghargai orang tua, menghormati orang tua, selalu mendoakan orang tua biar sehat semuanya. Dan kita juga berdoa agar segera kita dapat melakukan PTM ini, sekolah masuk seperti biasa. Dan harapan kita untuk yang akan datang, biar Purnama semakin maju dan berkembang. Itu harapan kita. Dan salam kepada kedua orang tua. Kalau ada salah saya minta maaf ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.